Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dari hari ke hari, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tema renungan saat ini adalah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang musafir yang bernama Samphos. Suatu hari ia melakukan perjalanan di daerah pedusunan yang ada di Inggris. Dengan rasa lelah dan haus yang sangat, ia datang mendekati sebuah rumah kecil tidak bercat yang berdiri di atas sebuah bukit. Dekat sisi jalan yang menuju rumah itu, ia melihat tanda dengan tulisan, "Masuklah dan dapatkan minuman yang dingin." Tidak berapa jauh dari tulisan itu, Samphos menemukan sebuah mata air dingin yang sejuk. Di dekat mata air itu tersedia gayung tua untuk menciduk air. Dan di bangku dekat mata air tersebut ada keranjang berisi buah apel yang segar-segar dengan tulisan, "Layanilah diri Anda sendiri." Dengan penuh rasa ingin tahu, Samphos akhirnya bergegas menemui sepasang suami istri yang tinggal di rumah kecil itu. Dan ia pun bertanya tentang tulisan dekat mata air dan keranjang apel yang dilihatnya. Pasangan suami istri yang sudah tua itu ternyata tidak memiliki anak, dan mereka hidup dari hasil kebun apel mereka yang tidak seberapa. Mereka bisa digolongkan hidupnya sangat miskin, tetapi dalam hal mata air dan apel, mereka merasa kaya dan berkelimpahan, sehingga mereka ingin sekali membagikan kelimpahan tersebut kepada orang-orang yang kebetulan lewat di situ. Dalam hal uang, kami terlalu miskin untuk menolong orang lain. Tetapi kami berpikir dengan cara ini kami dapat menambahkan serta menutupi apa yang kurang pada kami, sehingga kami tetap dapat melakukan sesuatu untuk orang lain, kata pemilik rumah kecil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk menolong sesamanya. Kita tidak harus menunggu sampai kita cukup mampu dan cukup berada, barulah memikirkan kepentingan sesama. Mungkin kita tidak semiskin pasangan suami istri tersebut. Kita masih memiliki lebih banyak dari apa yang mereka miliki. Tetapi sekalipun kita memiliki banyak hal, kita tetaplah orang-orang miskin jika kita tidak pernah berpikir untuk menolong orang lain. Kekayaan seseorang tidak dapat dinilai dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang ia berikan kepada sesama. Demikian kata orang bijak. Saudara yang terkasih, adakah kita memiliki kerinduan untuk berbuat kebaikan bagi sesama? Begitu banyak orang kecewa karena tidak menemukan
apa yang mereka harapkan dari para pengikut Kristus. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan dan berikanlah apa yang dapat kita berikan selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Karena akan tiba saatnya di mana kesempatan untuk melakukannya sudah tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagilah kepada sesama selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Berbagi tidak perlu menunggu waktu sampai kita hidup berkelimpahan. Tetapi dari apa yang ada pada kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bangun karakter murah hati karena Bapa kita adalah murah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami agar bisa berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama kami. Jangan biarkan keadaan kami saat ini menjadi penghalang bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk hadir dan menjamah serta menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.